Bayangkan jika saya katakan bahwa momen paling menakutkan sepanjang masa pemerintahan Raja Charles bukanlah berasal dari berita utama surat kabar, krisis politik, atau bahkan skandal keluarga. Bukan, itu datang dari sebuah kotak kulit merah pudar yang diletakkan secara diam-diam di meja kerjanya saat fajar. Bayangkan adegan ini. Saat itu pukul 7.15 pagi pada tanggal 4 Desember. Cahaya pagi baru saja menyusup melalui tirai tebal di ruangan tahun 1844 di Istana Buckingham. Tidak ada pengawal, tidak ada sekretaris, tidak ada penasihat, hanya Putri Anne, wanita paling pekerja keras di keluarga kerajaan, yang masuk sambil membawa sebuah benda yang belum pernah terlihat sejak musim panas terakhir mendiang ratu di Balmoral. Itu adalah kotak pengiriman pribadi yang dicap dengan tahun 1953. Konon, Charles membeku saat melihatnya karena ia mengenali kotak itu. Kotak itu adalah yang digunakan Ratu Elizabeth untuk pikiran-pikiran paling pribadinya. Pikiran-pikiran yang tidak pernah ia bagikan dengan menteri, pegawai istana, atau bahkan keluarganya sendiri. Anne tidak membungkuk hormat. Ia tidak berbicara. Ia hanya meletakkan kotak itu di atas meja mahoni dengan suara gema hampa yang seolah bergema melalui berebadebot keheningan kerajaan. Kulitnya retak karena usia, aus oleh puluhan tahun rahasia. Namun, segel lilin pada amplop di dalamnya masih segar, belum rusak, menunggu untuk dibuka. Tertulis di atas kertas perkamen, dengan tulisan tangan khas mendiang ratu, yang mantap adalah 7 kata yang membuat hati raja berhenti, untuk dibuka hanya ketika keheningan gagal. Charles meraihnya, tangannya gemetar, seperti daun di tengah badai. Ini bukanlah warisan perhiasan atau uang. Ini adalah pertanggungjawaban moral. Selama 2 tahun, Ratu tetap diam dalam kematiannya, membiarkan keluarganya menghadapi air berbahaya skandal dan pengkhianatan sendirian. Namun sekarang, saat monarki berada di ambang krisis dengan kehinaan Andrew dan pengasingan Harry, ia kembali dari alam baka untuk memberikan kata akhir. Tapi inilah pertanyaan yang akan menghantuimu. Siapa yang disebutkannya sebagai pengkhianat dalam wasiat terakhirnya? Dan apa yang diungkapkannya tentang Harry yang mengubah segalanya? Penemonits, sebelum kami ungkap apa yang ada di dalam kotak itu, kamu perlu memahami bagaimana itu ditemukan. Karena penemuan ini seperti kisah dari novel mata-mata, mari kita kembali ke 48 jam sebelumnya, ke koridor-koridor sunyi dan beku di Kastil Windsor. Pada akhir November, kastil itu ditutup untuk umum. Pemanasan dimatikan untuk melindungi permadani tak ternilai, membuat udara dingin menusuk dan cukup beku, hingga napasmu terlihat. Putri Anne sendirian di ruang studi pribadi lama ratu. Sebuah ruangan yang masih samar-samar, beraroma mawar putih yang dicintai Elizabeth. Staf istana berbisik bahwa selama 2 tahun terakhir, Anne telah dayam-dayam menjalankan tugas yang akan mematahkan hati kebanyakan putri. Ia telah mengkatalogkan barang-barang pribadi ratu. Bukan permata mahkota, bukan dokumen resmi, tapi kehidupan pribadi wanita di balik mahkota itu. Pada sore hari itu, Anne sedang memeriksa deretan buku sejarah berjilid kulit di rak tinggi. Saat ia menarik keluar sebuah volume berjudul Monarki dalam Transisi, sesuatu yang aneh terjadi. Panel kayu di belakang buku-buku itu longgar. Ia menekannya dengan lembut. Klik, apa yang ditemukannya bukanlah brankas. Itu adalah ceruk kecil berdebu yang hampir tidak lebih besar dari kotak sepatu, diukir langsung ke dinding batu. Dan di dalamnya, dibungkus kain pelindung, terdapat kotak merah itu. Kotak ini tidak ada dalam daftar inventaris resmi manapun. Itu tidak ada di arsip kerajaan. Selama puluhan tahun, sejarawan kerajaan telah berbisik tentang keberadaan sebuah buku harian bayangan. Catatan pribadi, di mana ratu menulis pemikiran-pemikiran tanpa sensor tentang anak-anaknya. Bebas dari penyensoran sekretaris pribadi. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai mitos. Tapi saat Anne membersihkan tutupnya dari debu, ia tahu mitos itu nyata. Beban penemuan itu. Anne duduk di kursi ibunya. Kursi yang sama di mana Ratu Elizabeth pernah menulis siaran Natal, menandatangani undang-undang, dan memikul beban sebuah bangsa selama 70 tahun. Ia tidak membuka kotak itu segera. Ia merasakan dingin yang tak ada hubungannya dengan jendela berangin, karena ia menyadari sesuatu yang mendalam. Ibunya, seorang wanita yang telah menghabiskan 70 tahun, menjadi simbol bagi bangsa. Sebuah lambang daripada pribadi, telah meninggalkan skrip akhir yang menghancurkan. Dan ia menyembunyikannya di sini. Di tempat ini, mengetahui bahwa hanya Anne, putri setianya, yang memeriksa setiap rak, yang akan menemukannya. Beban kotak itu terasa sangat berat.
Bukan karena massa fisiknya, tapi karena isinya mengandung satu hal yang tidak pernah diberikan ratu kepada dunia selama hidupnya, yaitu pendapat sejatinya. Bisakah kamu bayangkan memikul beban itu? Mengetahui bahwa ibumu meninggalkan pesan yang bisa menghancurkan nyawa, reputasi, dan mungkin monarki itu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menghancurkannya? Apakah kamu akan menyembunyikannya lebih dalam? Atau apakah kamu akan melakukan apa yang akhirnya dipilih Anne? Membawanya ke raja terlepas dari konsekuensinya. Saya ingin kamu memikirkan itu karena keputusan tunggal itu mengubah segalanya. Panggung telah disiapkan. Suara dari alam baka siap berbicara. Dan Anne tahu dengan hati yang tenggelam bahwa keheningan monarki akan segera pecah. Selamanya. Pembacaan. Itu. Keheningan di ruangan 1844. 2 hari kemudian, hanya dipecah oleh suara kertas yang disobek. Bayangkan suasananya. Raja Charles, seorang pria yang telah menghabiskan 70 tahun, mempersiapkan diri untuk memimpin, duduk membeku. Putri Anne menyerahkan amplop pertama kepadanya. Amplop itu tidak ditujukan kepada yang mulia, hanya ditujukan secara sederhana. Charles, Anne mulai membaca ringkasan yang menyertainya dengan suara keras. Suaranya mantap, tetapi tidak memiliki kegesitan biasanya. Ini bukan surat dari seorang ibu kepada anaknya tentang liburan keluarga. Ini adalah surat dari seorang penguasa kepada penerusnya tentang perhitungan kejam untuk bertahan hidup. Surat pertama berisi peringatan yang membuat Charles secara fisik tersentak. Almarhum Ratu menulis dengan kejelasan seperti pisau bedah, "Charles sayangku, kekuatan terbesarmu selalu adalah hatimu. Kamu merasakan dengan dalam. Kamu peduli dengan penuh semangat. Tapi seorang raja tidak bisa membiarkan kemewahan belas kasih yang salah tempat. Kamu telah melindungi orang-orang yang kamu cintai terlalu lama. Percaya bahwa kesetiaan memerlukan perlindungan. Tidak demikian. Kesetiaan memerlukan kebenaran." Dia membahas tentang Pangeran Andrew. Selama puluhan tahun, dunia percaya bahwa Andrew adalah titik buta ratu, putra kesayangannya. Tapi surat ini mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Dia tahu segalanya. Ratu mengakui dengan tulisan tangannya sendiri bahwa pemanjaan terhadap kesalahan Andrew adalah kegagalan tugas yang menghantui tahun Turk. Dia menulis bahwa dia telah membiarkan cinta mengaburkan penilaian, bahwa dia telah memilih putra daripada mahkota, dan bahwa itu adalah penyesalan terbesar dalam pemerintahannya. Kemudian datang perintah yang akan menentukan kerajaan Charles. Jangan biarkan rasa bersalah terhadap saudara membebani mahkota. Kamu harus memotong kayu mati untuk menyelamatkan pohon. Ratu memerintahkan putra sulungnya untuk melakukan apa yang dia terlalu lemah untuk lakukan semasa hidupnya. Singkirkan Andrew dari keluarga kerajaan sepenuhnya. Mendat William. Tapi surat-surat itu tidak berhenti pada Charles. Anne meraih ke dalam kotak merah lagi dan mengeluarkan amplop terpisah, lebih kecil, disegel dengan lilin biru. Dia menyerahkannya kepada Pangeran William. Pesan di dalamnya lebih pendek, lebih tajam, tanpa sentimen. "William, kamu akan menghadapi badai yang tidak pernah aku hadapi. Dunia sekarang lebih marah, kurang memaafkan, lebih menuntut. Untuk bertahan, kamu harus menjadi batu yang ombak pecah di atasnya. Di mana ayahmu lembut, kamu harus keras. Di mana dia menawarkan tangan, kamu terkadang harus menawarkan perisai." Ratu memberitahu William untuk menjadi penegak yang Charles tidak pernah bisa. Dia memberinya mandat untuk melindungi monarki dengan segala cara yang diperlukan, bahkan jika itu berarti melawan keinginan ayahnya sendiri. Ini membangkitkan paralel sejarah yang mengerikan. Pada tahun 1917, Raja George kelima mencabut gelar kerabat Jermannya sendiri untuk menyelamatkan House of Windsor selama Perang Dunia Pertama. Dia memilih mahkota daripada darah. Ratu Elizabeth membangkitkan semangat pelestarian kejam yang sama. William menoleh dari surat itu. Dia tidak terlihat terkejut. Dia terlihat dibenarkan. Selama berbulan-bulan, dia telah mendorong garis yang lebih keras terhadap Sussex dan Andrew, sering bertabrakan dengan keinginan ayahnya untuk perdamaian. Sekarang dia memegang kartu truf utama. Nenek setuju dengannya. Charles melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Dia tahu, bisiknya, suaranya gemetar. Dia tahu kami terlalu lemah untuk melakukannya sendirian. Anne menutup map pertama. Dia tidak hanya meninggalkan nasihat Charles, katanya pelan. Dia meninggalkan perintah. Dan surat berikutnya, untuk Andrew sendiri, pengadilan, panggilan yang dikirim ke Pangeran Andrew, tidak datang dari kantor raja. Itu datang dari Putri Anne, tepat pada pukul 11 pagi.
Andrew tiba di istana Buckingham melalui pintu dompet pribadi. Sumber mengatakan dia terlihat percaya diri saat tiba, mungkin bahkan sombong. Dia percaya ini hanyalah pertemuan keluarga lain untuk membahas tunjangannya atau pondok kerajaan. Dia masuk ke ruangan 1844, mengharapkan perdebatan. Sebaliknya, dia masuk ke pengadilan. Raja Charles berdiri di dekat jendela. Punggungnya menghadap ruangan. Pangeran William duduk di meja. Tangannya tergenggam, menatap kayu yang dipoles, dan berdiri di tengah seperti jaksa adalah Putri Anne. Di atas meja, tergeletak satu amplop terbuka dari kotak merah. Ibu tidak hanya meninggalkan nasihat untuk Raja Andrew, kata Anne. Suaranya tanpa kehangatan. Dia meninggalkan vonis untukmu. Dia menyerahkan surat itu kepadanya. Andrew mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat dia membaca, warna memudar dari wajahnya. Ini bukan surat cinta. Ini adalah pengakuan kesalahan dan penarikan dukungan yang begitu lengkap, seperti melihat jembatan runtuh. Ratu menulis dengan kejujuran yang menyayat hati. Andrew tersayangku, selama bertahan-tahan, aku telah membiarkan cintaku padamu, membutakan aku terhadap kebenaran. Aku menerima penyangkalanmu karena aku ingin mempercayainya. Tapi dalam keheningan bulan-bulan terakhir ini, aku harus menghadapi kegagalan terbesarku. Aku melindungi putra, tapi aku gagal pada mahkota. Dia melanjutkan dengan merujuk percakapan spesifik di mana Andrew telah meyakinkannya tentang ketidakbersalahannya terkait skandal Epstein, dan dia menulis bahwa dia sekarang menyadari jaminan itu paling baik adalah hayalan. Paling buruk adalah kebohongan yang diceritakan kepada seorang ibu oleh putra yang memanfaatkan cinta tanpa syaratnya. Dilema, moral. Pikirkan keberanian yang dibutuhkan itu. Kejelasan moral mutlak yang diperlukan untuk menulis kata-kata itu, sambil mengetahui bahwa kata-kata itu akan bertahan lebih lama. Anda tahu bahwa tindakan itu akan menghancurkan sisa kredibilitas anak Anda untuk selamanya. Inilah dilema paling menyakitkan yang pernah dihadapi seorang orang tua. Pada titik mana melindungi anak sendiri berubah menjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang Anda pegang? Jika Anda berada di posisi almarhum ratu, terbelah antara cinta kepada anak kesayangan dan kewajiban terhadap kebenaran, apakah Anda akan membawa rahasianya hingga ke liang lahat? Ataukah Anda akan mencatat semuanya agar sejarah yang menilai? Ini bukan hanya soal kerajaan, ini tentang ketegangan mendasar antara kesetiaan keluarga dan integritas moral yang dihadapi setiap orang tua. Saya ingin tahu pendapat Anda. Ceritakan di kolom komentar apa yang akan Anda lakukan. Dan sebutkan juga dari negara mana Anda menyaksikan kisah ini. Karena cerita ini melampaui batas-batas negara. Kehancuran total. Andrew menjatuhkan surat itu ke meja si Liola. Tangannya terbakar. Dia tidak bermaksud begini. Katanya tergagap sambil memandang punggung Charles. Dia sedang sakit. Dia Charles berbalik perlahan. Matanya basah. Tetapi ekspresinya keras seperti batu. Dia lebih tajam daripada kita semua. Bisik Andrew. Sang raja. Dia menulis surat itu karena dia tahu bahwa selama kita mengira dia melindungimu, kita akan tetap lemah. Dia telah mencabut perisai perlindunganmu. Bagi Andrew, kehancuran itu menyeluruh. Dia bukan hanya kehilangan gelar atau pendapatannya. Dia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Narasi moral dalam hidupnya. Bertahun-tahun lamanya, Andrew berpegang pada satu keyakinan. Ibu percaya padaku. Itulah perisainya. Itulah pembelaannya. Kini, dari alam baka, ibunya menyatakan kepada dirinya dan kepada dunia bahwa dia tidak percaya padanya. Perlindungan yang diberikan hanyalah naluri keibuan, bukan keyakinan moral. William berbicara untuk pertama kalinya. Sudah berakhir, Paman. Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik kenangannya. Dia telah mengusirmu darinya. Ruangan itu jatuh dalam kesunyian yang mencekam. Andrew memandang surat itu, kemudian memandang saudara-saudaranya, dan menyadari bahwa dia sendirian di tengah ruangan penuh orang. Anak kesayangan itu telah mati. Yang tersisa hanyalah beban yang tidak lagi mampu ditanggung oleh monarki. Anne melangkah maju dan mengambil kembali surat itu. Kembali ke penginapanmu, Andrew, katanya. Mulailah berkemas. Kami akan merilis pernyataan pada tengah hari. Pernyataan tengah hari. Tepat pada pukul 12, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan yang akan dipelajari para sejarawan selama berabad-abad. Judulnya adalah Memorandum Transparansi Mengenai Warisan. Ratu Elizabeth II. Pernyataan itu mengonfirmasi penemuan wasiat terakhir dan merinci instruksi eksplisit dari sang ratu. Pernyataan tersebut menetapkan kode etik baru berdasarkan arahan tulisan tangan ratu. Anggota keluarga kerajaan
yang tidak mampu menjunjung standar kejujuran, martabat, dan pengabdian yang dituntut oleh sang penguasa, tidak lagi boleh tinggal di properti milik mahkota, menerima dukungan keuangan dari dana pribadi kerajaan, atau menggunakan gelar kerajaan dalam kapasitas komersial maupun publik, apapun. Pernyataan itu tidak menyebut nama Andrew. Cedak, seluruh dunia tahu persis siapa yang dimaksud oleh ratu. Reaksi datang seketika dan mendunia. Pembawa berita berjuang menahan emosi. Koresponden kerajaan tersedak saat menjelaskan makna sejarahnya, karena narasi telah bergeser secara drastis. Ini bukan Charles yang kejam terhadap adiknya. Ini adalah Ratu Elizabeth II, yang memecat anaknya sendiri dari alam baka. Posisi moral yang tinggi telah direbut sepenuhnya, sehingga Andrew tidak lagi memiliki tempat berdiri. Dia tidak bisa melawan warisan ibunya. Dia tidak bisa berdebat dengan seorang wanita yang dihormati seluruh dunia. Sementara media meledak di seluruh penjuru, sesuatu yang lain terjadi di Windsor. Pada pukul 2 dan pukul 1 siang, konvoi kendaraan keamanan tiba di Royal Lodge. Namun mereka bukan datang untuk melindungi sang Duk, mereka datang untuk menyampaikan surat pengusiran. Ketentuannya sangat tegas, 48 jam untuk mengosongkan tempat, tanpa perpanjangan, tanpa negosiasi, tanpa banding. Andrew menyadari dia tidak bisa melawan. Dia bisa melawan Charles, dia bisa melawan William, tapi dia tidak bisa melawan arwah Elizabeth. Dua respons publik. Pada sore hari, suasana di Britania berubah dari keterkejutan menjadi sesuatu yang aneh, hampir seperti kebanggaan. Tagar, Sequin Scaman menjadi trending di seluruh dunia. Yang menarik adalah, orang-orang tidak lagi bergosip tentang skandal. Mereka memuji integritasnya. Media sosial dipenuhi komentar. Inilah mengapa dia adalah ratu. Bahkan setelah meninggal, dia mengutamakan tugas di atas keluarga. Bayangkan memiliki keberanian moral untuk meminta pertanggungjawaban anak sendiri dari alam baka. Percakapan berubah total. Bukan lagi kasihan. Charles harus menghadapi adiknya yang bermasalah. Melainkan syukur kepada Tuhan Ratu, memberi izin kepada Charles untuk melakukan apa yang memang harus dilakukan. Institusi yang tadinya tampak rapuh tiba-tiba terasa lebih kuat daripada dalam beberapa dekade terakhir, karena Ratu telah membuktikan bahwa mahkota bukan tentang melindungi orang-orang berkuasa. Mahkota adalah tentang melindungi prinsip-prinsip. Ratu Camilla menyaksikan semua ini dari ruang duduk pribadinya. Wanita yang lebih memahami kelangsungan hidup daripada siapapun itu, memandang potret resmi almarhum Ratu dan berbisik kepada dayangnya. Dia masih memerintah. Bahkan dari dalam makam, dia tetap wanita paling berkuasa di negeri ini. Dunia, apakah menurut Anda Ratu benar memberikan instruksi yang begitu tegas? Atau seorang ibu seharusnya tetap melindungi rahasia Anokanania, bahkan setelah kematian? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Pertanyaan tentang Harry. Namun tunggu, kita sudah membahas Andrew, sang putra yang jatuh, tapi bagaimana dengan pengasingan yang lain? Bagaimana dengan Pangeran Harry? Karena inilah yang sebagian besar orang lewatkan. Ada 3 surat di dalam kotak merah itu, bukan 2. Surat pertama ditujukan untuk Charles, yang kedua untuk Andrew, dan yang ketiga ditujukan untuk Harry. Namun surat itu tidak pernah dibuka secara publik. Mengapa? Izinkan saya ceritakan apa yang saya ketahui dari sumber-sumber dekat istana. Disinilah cerita menjadi semakin rumit. Surat Ratu kepada Harry berbeda. Surat itu bukan penghakiman, bukan pula pemberitahuan pengusiran. Surat itu justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Itu adalah permohonan maaf. Menurut mereka yang pernah melihatnya, Ratu menulis kepada Harry bahwa institusi kerajaan telah mengecewakannya. Bahwa sistem yang melindungi Andrew terlalu lama juga gagal melindungi istri Harry dari kekejaman yang nyata. Bahwa mekanisme yang sama, yang memungkinkan perilaku buruk satu putra juga menghancurkan keluhan sah putra yang lain. Namun, dan ini sangat penting, Ratu juga menulis bahwa respons Harry salah, membuka luka pribadi ke publik, memonetisasi trauma keluarga, serta menggunakan status kerajaan sebagai senjata sambil menolak. Kewajiban kerajaan pilihan-pilihan itu telah merusak institusi dengan cara yang akan membutuhkan waktu beberapa generasi untuk diperbaiki. Surat itu adalah surat dari seorang nenek yang mencintainya, tetapi tidak bisa menyelamatkannya, yang memahami rasa sakitnya, tetapi tidak bisa membenarkan pilihannya. Setelah membacanya, Charles membuat keputusan yang menunjukkan ia telah belajar dari pelajaran terakhir ibunya. Ia tidak merilis surat itu, bukan karena akan merusak Harry, melainkan karena akan merusak institusi, dengan membuka kembali luka yang akhirnya mulai sembuh.
Ratu telah memberi izin kepada Charles untuk tegas terhadap Andrew, tetapi juga memberi izin untuk bersikap penuh belas kasih terhadap Harry. Karena kesalahan Harry berbeda, rasa sakit Harry berbeda. Renungkan kebijaksanaan di balik itu. Ratu memahami bahwa keadilan bukanlah memperlakukan semua orang sama rata. Keadilan adalah memahami konteks, motivasi, dan kemungkinan penebusan. Andrew telah menyalahgunakan hak istimewa tanpa penyesalan. Harry menolak hak istimewa karena rasa sakit yang tulus. Yang satu pantas diasingkan, yang lain pantas diberi keheningan, ruang, dan pintu yang masih sedikit terbuka. Perubahan itu. Pada pukul 5 pagi tanggal 7 Desember, sebuah mobil Range Rover tunggal keluar dari gerbang Royal Lodge, tanpa wartawan, tanpa kamera, hanya Pangeran Andrew di kursi penumpang. Menatap lurus ke depan, meninggalkan rumah yang telah ia tempati selama 20 tahun. Bukan karena perintah pengadilan, bukan karena tekanan publik, melainkan karena suara ibunya akhirnya mengusirnya. Sumber mengatakan, Charles tidak menyaksikan kepergian saudaranya. Ia berada di Highgrove, merawat kebun organiknya, tempat di mana ia selalu menemukan kedamaian. Untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahannya, para saksi mengatakan, sang raja tampak lebih ringan. Masalah Andrew, yang selama ini menggantung di lehernya seperti batu penggilingan, telah hilang, dan ia tidak perlu menjadi penjahat. Ia hanya perlu menjadi pelaksana wasiat ibunya selama 70 tahun. Charles hidup di bawah bayang-bayang ibu, diragukan publik sebagai sosok yang terlalu lembut, terlalu emosional, terlalu lemah untuk tugas itu. Surat-surat terakhir, Ratu mengubah narasi itu dalam semalam. Ia tidak menjadi kejam, ia tidak menjadi dingin, namun ia menemukan sesuatu yang selama ini luput darinya sepanjang hidup. Keyakinan moral. Dalam percakapan pribadi dengan William, Charles dilaporkan mengatakan sesuatu yang mendalam. Ia tahu, aku akan membutuhkan suaranya untuk menemukan suaraku sendiri. Pikirkan tentang itu. Ratu begitu memahami putranya, sehingga ia tahu, Charles tidak akan bisa menjadi raja yang dibutuhkan. Selama ia masih berusaha menghormati apa yang ia kira diinginkan ibunya, maka ia menghilangkan beban itu dengan memberitahukan secara tepat apa yang diinginkannya. Termasuk bagian-bagian yang menyakitkan. Itu bukan sekadar pengasuhan. Itu adalah seni kenegaraan tingkat tertinggi realitas baru. Lalu, di mana posisi keluarga kerajaan menuju tahun 2026? Pertama, masalah Andrew telah selesai. Pangeran Andrew tidak lagi tinggal di properti mahkota. Ia tidak lagi menerima dukungan keuangan. Dan yang terpenting, ia tidak lagi bisa mengklaim perlindungan cinta ratu. Perisai itu telah hilang selamanya. Kedua, era William telah dimulai. Charles adalah raja, tetapi surat-surat ratu memberi William mandat yang belum pernah ada sebelumnya untuk memimpin, bahkan sebelum ia mewarisi takhta, kode etik, penekanan pada transparansi, kesediaan memutus hubungan dengan anggota keluarga yang mengancam institusi. Itulah filosofi William yang disahkan oleh almarhum ratu dari alam sana. Ketiga, institusi telah diperkuat. Selama bertahun-tahun, para kritikus mengatakan, monarki tidak akan bertahan dengan transparansi. Ratu membuktikan mereka salah. Ia menunjukkan bahwa transparansi, bahkan yang menyakitkan, justru membuat institusi lebih kuat, karena masyarakat tidak membutuhkan keluarga kerajaan yang sempurna. Mereka membutuhkan keluarga kerajaan yang bertanggung jawab. Keempat, standar telah ditetapkan. Generasi mendatang akan diukur berdasarkan momen ini. Berdasarkan seorang wanita berusia 96 tahun yang memiliki keberanian, moral, keberanian untuk meminta pertanggungjawaban anak kandungnya sendiri, bahkan setelah kematian, melawan seorang raja yang tetap melaksanakan perintah yang menyayat hatinya, melawan seorang putri kerajaan yang membawa surat-surat itu ke permukaan, meskipun hal itu akan menghancurkan keluarganya. Warisan abadi. Namun kita perlu membahas biaya kemanusiaan di baliknya, karena di balik mahkota dan protokol, mereka tetap manusia biasa. Seorang ibu yang meninggal dunia dengan mengetahui bahwa anaknya telah mengkhianati kepercayaannya. Seorang kakak yang terpaksa melaksanakan putusan ibunya terhadap saudaranya sendiri. Seorang putri yang harus menjadi pembawa kebenaran yang menghancurkan. Putri Anne memikul beban penemuan itu sendirian selama berminggu-minggu. Ia bisa saja menghancurkan surat-surat tersebut. Ia bisa saja menyembunyikannya lebih dalam. Tetapi ia tidak melakukannya, karena Anne memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ratu. Institusi lebih penting daripada kenyamanan kita. Dan Andrew, kini ia tinggal di sebuah properti sederhana
di kawasan Windsor, bukan lagi sebagai anggota kerajaan, melainkan sebagai warga biasa. Usianya 64 tahun, dan kehidupan yang ia kenal selama 6 dekade telah berakhir. Itu adalah jenis kehancuran tertentu yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Namun, pertanyaan terpenting mungkin adalah yang berkaitan dengan Harry. Surat tertutup itu masih ada. Charles menyimpannya di tempat yang terkunci rapat. Pertanyaannya tetap, apakah Harry pantas mendapatkan jalan kembali? Bisakah seseorang yang telah menolak institusi itu benar-benar kembali ke dalamnya? Surat Ratu Elizabeth menunjukkan bahwa beliau percaya pada kemungkinan penebusan, tetapi hanya jika diperoleh melalui diam, refleksi, dan perubahan yang tulus. Bukan melalui wawancara, bukan melalui buku, melainkan melalui pengabdian yang tenang dan rendah hati tanpa sorotan cahaya. Akankah Harry mengambil jalan itu? Membuka saat Royal Lodge berdiri kosong dan gelap, itu adalah keheningan sebuah rumah yang akhirnya telah dibersihkan. Hantu-hantu skandal telah diusir oleh satu-satunya orang yang memiliki kuasa untuk memerintahkannya, yaitu Ratu sendiri. Kita sering berpikir bahwa warisan adalah tentang patung dan bangunan. Namun Elizabeth menunjukkan bahwa warisan sejati adalah tentang standar, tentang kebenaran yang bertahan lebih lama daripada kita, tentang kejelasan moral yang tidak pudar sekalipun kematian. Beliau membuktikan bahwa hal paling kuat yang dapat kita tinggalkan bukanlah properti atau gelar, melainkan nilai-nilai kita yang tertulis dan tak mungkin diabaikan. Monarki bertahan bukan dengan menyembunyikan kekurangannya, melainkan dengan menghadapinya, bukan dengan melindungi yang bersalah, melainkan dengan menuntut pertanggungjawaban, bukan dengan memilih keluarga di atas kewajiban, melainkan dengan menunjukkan bahwa cinta sejati kadang-kadang berarti kebenaran yang paling sulit. Jadi, inilah pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Dalam kehidupan Anda sendiri, apakah Anda akan memiliki keberanian untuk melakukan apa yang dilakukan Ratu Elizabeth? Untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang paling Anda cintai, meskipun itu menghancurkan hati kalian berdua. Karena itulah inti dari kisah ini. Bukan drama kerajaan, bukan intrik istana, melainkan pergulatan universal antara cinta dan kebenaran, antara perlindungan dan pertanggungjawaban, antara jalan mudah dan jalan yang benar. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Ceritakan dari negara mana Anda menyaksikan ini. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, mohon berlangganan dan bagikan karena inilah percakapan yang perlu kita lakukan. Suara Ratu telah bergema dari balik alam kubur dan pesannya jelas. Kewajiban, kebenaran, pertanggungjawaban. Tanpa pengecualian. Bahkan untuk pangeran. Bahkan untuk anak laki-laki. Bahkan untuk kesayangan. Kotak merah itu telah dibuka. Keheningan telah dipecahkan. Dan monarki tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah menyaksikan. Dan ingatlah, warisan paling kuat bukanlah apa yang kita tinggalkan, melainkan standar yang kita tolak untuk dikompromikan, bahkan dari dalam kubur dan dalam kematian.